Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0. Baik, teman-teman, apa itu revolusi industri 4.0? Jadi, revolusi industri 4.0 adalah ketika semua industri menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, atau yang biasa kita kenal dengan Internet of Things. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, revolusi 4.0 ini sudah ada nih di Indonesia sekarang. Mulai dari munculnya sektor industri startup hingga perubahan yang begitu cepat di era digital. Mengapa revolusi industri 4.0 ini bisa terjadi? Terjadi karena perubahan teknologi digital yang berkembang pada abad 21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Maka dari itu, inovasi dan perkembangan pesat dalam bidang teknologi inilah yang menerlatar belakangi revolusi industri 4.0. Apa yang menjadi perbedaan atau pembeda revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri yang lainnya? Baik, pada tahun 2016, revolusi industri 4.0 ini sebenarnya adalah sebuah pengembangan lebih lanjut dari apa yang telah terjadi di revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga, teknologi, komputer. Di sini di revolusi industri 4.0 ini kita berbicara lebih dalam, yaitu penggunaan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, pembedaannya itu ada banyak. Karena di revolusi industri yang pertama itu hanya menggunakan mesin uap. Revolusi industri yang kedua menggunakan atau menemukan listrik. Dan revolusi yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, teknologi dan komputer yang akan terus dikembangkan di teknologi industri yang keempat. Apa saja bentuk-bentuk atau contoh dari revolusi industri 4.0? Baik, contoh sederhana yang dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari adalah belanja online, di mana orang-orang bisa membeli apa saja tanpa melakukan transaksi secara langsung. Adapun dampak dari industri 4.0 itu sendiri, yaitu bertambahnya persaingan perdagangan yang dimana semua orang bisa berdagang tanpa memerlukan tempat dan tenaga kerja. Strategi apa yang diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Yang pertama adalah peningkatan SDM, sumber daya manusia. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan SDM agar dapat memenuhi standar global. Pada era digital, robot mulai menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Namun, kita tidak perlu khawatir, karena robot tidak akan bekerja dalam semua sektor. Robot belum bisa menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan pengetahuan. Robot juga memerlukan teknisi yang dapat mengatur sistem dan pengaturannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengaplikasikan dan mengontrol teknologi secara maksimal. Dan yang kedua adalah penggunaan Internet of Things atau IoT. Teknologi internet terus meningkat. Hampir setiap industri sudah menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dan diharapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Dan yang ketiga adalah membuat aturan baru. Setiap perusahaan tentu memiliki kebijakan atau peraturan. Penggunaan teknologi internet tentu akan membuat alur pekerjaan menjadi berbeda. Perusahaan harus membuat peraturan yang sesuai dengan pengaplikasian teknologi internet. Beberapa aturan dan kebijakan yang biasanya diubah adalah kebijakan dalam suplai bahan baku,
pembagian tugas kerja, dan memastikan karyawan mengerti tentang cara penggunaan teknologi yang perusahaan miliki. Nah, jadi skill apa saja yang kita perlukan untuk bertahan di revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama adalah mampu menyelesaikan persoalan yang rumit. Dan yang kedua adalah mampu berpikir secara kritis. Yang ketiga adalah mempunyai sifat kreativitas yang tinggi. Sanggup memimpin orang lain, dapat bekerja sama dengan orang lain, mampu membuat keputusan yang benar dan tepat. Kita generasi milenial adalah nahkoda yang harus siap menghadapi terjangan arus akibat revolusi 4.0, serta kita harus siap berinovasi mewujudkan Indonesia emas. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang revolusi industri 4.0. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.